Alhamdulillahilladzi faddala dinana 'ala sa'iril adyani wa manna 'alaina bi irsali ilaina akramal khalqi 'alaihi wa afdalul ladayhi khalilahu wa habibahu 'abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan muhassilatan lil ghufrani wa munqidatan sahibahu minan nirani wa musilatan lahu ila sunnal jinani amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita sebentar lagi kita akan ketemu dengan Aidul Adha. Kalau Aidul Adha tentu tidak lepas dari haji. Saya pernah membaca sebuah kisah, kalau tidak salah tentang kisah Mu'alaf. Maka ada orang yang non muslim, orang barat. Dia itu heran ketika melihat fenomena haji. Bagaimana bisa orang Islam itu dari beragam negara, dari beragam suku, dari beragam latar belakang, entah pegawai, guru kasar, orang pendidikan, yang tidak punya pendidikan, semuanya bisa tumpah ruah menjadi satu dengan baju yang sama, aktivitas yang sama, menyembah zat yang sama. Heran benar, kok bisa ya? Ajaran apa yang bisa menggerakkan jutaan orang tanpa melihat latar belakang sukunya, bangsanya, status sosialnya, kaya atau miskin, tidak dilihat, tapi semua melakukan aktivitas yang sama, menyembah zat yang sama, datang dengan pakai baju yang sama. Heran. Ini masih sesuatu yang luar biasa. Setelah dia tahu ternyata itu risalah yang dibawa oleh orang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi dia belajar dan akhirnya dia masuk Islam. Karena tidak mungkin kalau ajaran manusia bisa gitu. Jutaan orang dari beragam latar belakang tertampung di situ, menyembah zat yang sama, melakukan aktivitas yang sama, yaitu ibadah haji. Oleh karena itu, kalau bicara haji memang sesuai dengan judulnya tidak bisa lepas dari simbol dari kesatuan umat. Di sanalah dari beragam segmen latar belakang bisa menjadi satu, tumpah ruah di sana. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Tadi saya sampaikan bahwa bicara haji tentu bicara dengan Aidul Adha. Ketika puncak haji jadi Yaum Arafah. Jadi yang ditetapkan tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kalau umat di seluruh dunia itu disunahkan untuk puasa ketika saudara-saudaranya yang haji berkumpul di padang Arafah, maka kita disunahkan untuk puasa. Besoknya itu 10 Dzulhijjah dan itu hari raya Aidul Adha. Setelah sebelumnya dikawal dengan Aidul Fitri. Tetapi yang kita lihat, kadang kita agak bingung ketika kita melakukan puasa Arafah, puasa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak berada di padang Arafah. Jadi itu puasa Arafah. Tetapi kadang jadi artinya itu indikasi, dan itu kan disiarkan langsung live. Indikasi bahwa ternyata besok itu tanggal 10 Dzulhijjah Aidul Adha. Tetapi faktanya di beberapa negara kadang jadi ketika di sana sholat Id baru di sini apa? Puasa Arafah. Puasa Arafah. Kalau dulu mungkin bisa betul, tetapi kalau sekarang itu kadang aneh. Di sana sudah sholat Id, kita masih puasa Arafah. Jadi, tapi itu terjadi. Bapak Ibu, sebenarnya bagaimana dalam pandangan fikih tentang penetapan hari raya Aidul Adha? Ini hampir sama, ya, hampir sama dengan penetapan hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena sama-sama menggunakan ruqyah. Yang mutabar indah fuqaha, para ahli fikih itu yang mutabar itu artinya pendapat mayoritas itu memang menggunakan ruqyah. Jadi menggunakan ruqyah. Jadi di dalam Islam penetapan sebuah ibadah kan
Oleh karena itu penetapan bulan menjadi sesuatu yang penting. Nah, saya ringkas di sini. Jadi secara garis besar memang ada dua pendapat nanti ya, dua pendapat. Jadi ada ittihadul mathalib dan ikhtilaful mathalib. Secara garis besar hukumnya begitu di dalam khasanah fikih. Khasanah fikih kita biar tahu ya. Jadi maksud ittihadul mathalib itu apa? Metodologi yang berpandangan bahwa hasil ru'yatul hilal di satu wilayah, khususnya Makkah, berlaku secara universal untuk seluruh umat Islam. Ini yang beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri ru'yatnya tidak harus di Mekah, tidak harus di Arafah ru'yatnya. Kalau daerah lain, jadi meskipun di Mekah tidak kelihatan, sekarang agak ke barat kelihatan, maka berlaku bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Itu kalau untuk Idul Fitri. Tapi kalau untuk Idul Adha, Idul Adha itu khusus Idul Adha. Ruqyat yang dipakai itu ruqyat di Mekah. Ruqyat di Mekah. Kenapa? Karena kaitannya dengan penetapan hari Arafah. Penetapan hari Arafah. Nah, bedanya dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri ruqyat di mana pun boleh. Di mana pun boleh. Tetapi kalau Idul Adha khusus ruqyatnya itu hanya di Mekah. Kalau di Mekah sudah ditetapkan tanggal 9 Dzul Hijjah itu tanggal sekian misalkan, maka itu mengikat bagi semua. Itu yang dimaksud dengan ittihadul mathalib. Jadi apa? Atau dengan istilah ruqyat global. Dalam pandangan fuqaha begitu. Dan itu pendapat jumhur. Artinya mayoritas kecuali Imam Syafi'i. Dan yang kedua, ikhtilaful mathalib. Ikhtilaful mathalib adalah lokal. Maksudnya apa? Saya tulis prinsip hukum yang mengakui perbedaan zona terbit bulan. Setiap wilayah geografis memiliki hak penetapan mandiri berdasarkan visibilitas hilal untuk masing-masing sesuai koordinat wilayah. Artinya di wilayah yang bersangkutan visibilitas itu kemungkinan terlihat atau tidak. Kalau tidak terlihat berarti dia tidak. Jadi apa? Belum menetapkan hari raya. Kalau Idul Adha itu kan tanggal 1 ya. Jadi kalau pemerintah kita kan nanti malam ini ya, hari ini malam ini ada ruqyat hilal. Nah, nanti bisa kita malam ini kan. Jadi kalau ada telat sidang Jumat, nanti kita juga akan tahu, Saudi juga pasti akan menetapkan nanti. Jadi kapan wukuf di Arafah. Nah, kalau ikhtilaful mathalib ruqyat lokal itu begini. Jadi ruqyat itu jadi masing-masing daerah itu diberikan kewenangan untuk menetapkan sendiri-sendiri, tergantung dengan kaidah visibilitasnya. Kalau belum lihat jadi ada penetapan hari raya. Kalau sudah melihat berarti dia menetapkan hari raya. Jadi dua itu secara garis besar dua. Yang ruqyat lokal ini itu mayoritas mazhab Syafi'iyah. Tetapi ada syaratnya di sana. Berapa perbedaan itu? Berkisar jaraknya itu kurang lebih kosong sholat. Jadi sekitar 80-an, 83, 85, 80 sampai 85 km itu baru bisa beda. Itu ikhtilaful mathalib ya. Jadi mathalib yang dianut sebagian besar oleh mazhab Syafi'iyah. Oke. Ittihadul mathalib atau kesatuan global. Kalau di Makkah kelihatan, maka semuanya puasa. Semuanya hari raya. Jadi yang bawa ya prinsip epicentrum haji. Idul Adha adalah perayaan makruh yang berkaitan erat dengan ibadah haji. Oleh karena itu terdapat kewajiban untuk melakukan sinkronisasi pelayanan hari raya dengan waktu wukuf di Arafah. Kalau di Arafah wukuf, berarti tanggal 9 itu besok harus salat. Coba gitu lah. Nanti bertanya sampai gimana? Nanti kita bisa diskusi. Jadi itu ittihadul mathalib. Dalilnya saya ngecek di buku fikih rata-rata hampir sama dengan dalil puasa. Suruh ru'yati wa ru'yati. Dan juga dalil bahwa Amir Mekah memutuskan, Amir Mekah itu punya kewenangan untuk memutuskan kapan
hari Arafah itu dimulai, sehingga seluruh kaum muslimin mengikuti ketetapan yang dikeluarkan oleh Amirul Mekah, pemimpin Mekah di Mekah. Itu dijadikan dalil bahwa penetapan Arafah itu harus mengikuti Amirul Mekah, karena Arafah itu tempat tertentu, bukan di sembarang wilayah, sehingga mengikuti penguasa di daerah itu. Jadi itu untuk yang kelompok global, ruyat global. Nah sekarang kalau istilah pematoleh apa dalilnya? Dalilnya rata-rata hadis Quran. Hadis Quran itu ceritanya begini. Nah ini aja saya ceritakan. Jadi ini juga dipakai untuk perkara dalam fikih, saya lihat begitu ya. Perkara ini juga berlaku untuk perkara Idul Adha. Jadi begini, ada sahabat Nabi namanya Qureb. Qureb ini ya. Nah, Qureb ini berangkat dari Madinah ke Syam. Berangkat dari Madinah ke Syam. Qureb itu pegawainya Ummu Fadl. Ada catatan kaki di bawah itu. Qureb saat di Madinah diutus Ummu Fadl ke Syam untuk menemui Muawiyah. Jadi diutus Ummu Fadl, Qureb, kamu itu posisinya di Madinah ya. Kamu coba berangkat ke Syam, temui Muawiyah. Jadi ada urusan si Ummu Fadl sama Muawiyah di Syam. Berangkatlah Qureb ini dari Madinah ke Syam. Dari Madinah ke Syam. Syam itu kalau sekarang Syria itu sama. Itu jaraknya lebih dari 1000 kilo. Jaraknya Madinah ke Syam. Pada saat di Syam itu masuk puasa. Awal puasa itu Qureb posisi di Syam. Di Syam itu rukyatnya melihat hilal itu Jumat malam. Jumat malam. Nah, setelah dia selesai urusannya, Qureb pulang ke Madinah. Pulang ke Madinah. Jadi hari raya Idul Fitri di Madinah ini. Di Madinah. Nah, ketika di Madinah dia ketemu Ibnu Abbas. Kemudian ketemu Ibnu Abbas. Ini Qureb menganggap puasanya sudah selesai, sudah 30 hari. Nah, kemudian kata Ibnu Abbas, ya belum. Kenapa? Karena kita itu ruyatnya Sabtu. Kemudian Qureb bilang ke Ibnu Abbas, loh, apa nggak cukup pakai ruyatnya penduduk Syam Jumat malam? Ibnu Abbas bilang, enggak cukup. Hakada amarona Rasulullah SAW. Kata Ibnu Abbas, begini yang diperintahkan oleh Nabi. Akhirnya puasanya Ibnu Abbas sama Qureb ini beda puasa. Jadi, nah inilah yang dipakai sebagai dalil oleh mazhab yang mendukung tentang ikhtilaful matoleh. Di sini bahwa Ibnu Abbas tidak mau menggunakan rukyat penduduk Syam yang Jumat malam. Dia menggunakan rukyatnya penduduk Madinah sendiri. Nah, riwayat inilah jadi dalil yang digunakan oleh mazhab yang berpendapat ikhtilaful matoleh, bahwa setiap daerah itu punya rukyatnya masing-masing, tidak bisa disamakan. Jadi ini dalilnya. Oke, sudah. Nah, jadi sebenarnya nanti kalau opsi di Syafi'iyah ya memang dia ngikuti rukyat di sini. Syafi'iyah ya. Jadi kalau untuk yang ittihadul matlaq, ya dia itu rukyat global di Makkah di waktu wukuf itu. Jadi jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan begini, bahwa masalah penetapan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu memang masalah khilafiyah, sudah dulu khilafiyah. Jadi cuman kalau kita buka buku
jumhurul fuqaha, pendapat mayoritas fuqaha itu adalah ru'yat global atau ittihadul matlaib. Jadi selain Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah itu semuanya pakai aturan global. Dimanapun terlihat bulan maka itu diambil. Itu begitu. Jadi satu-satunya pendapat ini ya memang ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi itu ya. Nah sekarang saya ingin menyampaikan bagaimana sikap kita ketika ada khilafiyah seperti ini. Jadi ada pendapat ru'yat lokal, ada pendapat ru'yat global. Pendapat kita satu itu adalah ikhtiramu li a'ra'in mukhtalifah. Kita harus menghargai pendapat yang berbeda itu. Selama itu masalah furu'iyah, bukan masalah usul. Kalau masalah usul sudah berbeda. Masalah usul, masalah-masalah yang mujma' alaih kalau para fuqaha jelaskan sudah disepakati, misalkan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, puasa Ramadan wajib, sholat rawatib wajib, tidak boleh beda. Rasulullah khatamul nabiy wal mursalin, tidak boleh beda. Al-Quran kalamullah, tidak boleh beda. Kalau ada yang beda, maka itu bukan Islam. Kenapa? Berbeda pada masalah pokok. Tapi kalau masalah furu'iyah, tidak apa-apa. Nah, sikap kita ikhtirab li a'ra'in mukhtalifah. Kenapa begitu? Iya, para ulama sudah mengajarkan kepada kita ya, mereka membuat sebuah kaidah. Saya baca dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Ini kitabnya Imam As-Suyuti. Al-Ashbah wan Nadhair. Imam As-Suyuti itu yang nulis tafsir Jalalain. Kalau kita pernah dengar, itu Imam As-Suyuti. Beliau jelaskan, la yunkaru al-mukhtalafu fihi. Kita harus tidak boleh mengingkari atau begini. Kita harus hargai perkara yang masuk dalam kategori mukhtalaf. Mukhtalaf itu yang diperdebatkan. Wala yunkaru ala mujma' alaih. Tetapi kalau sudah disepakati, tidak boleh berbeda. Disepakati artinya para fuqaha, para imam mazhab tidak ada berbeda tentang itu. Salat lima waktu wajib, puasa Ramadan wajib, haji wajib. Jadi ini tidak boleh ada ikhtilaf kali itu. Karena dalilnya berarti itu berdalalah. Tidak boleh ada perbedaan. Tetapi kalau itu masalah usul, maka la yudharu al-mukhtalafu fihi. Para ulama jelaskan mungkin tidak boleh ada, kita harus hargai adanya perkara yang mukhtalaf. Mukhtalaf itu yang khilafiyah, harus kita hargai. Karena memang masuk dalam kategori masalah yang khilafiyah. Kita hargai. Itu termasuk tadi ya, kalau itu masalah mukhtalaf. Jadi kenapa kok begitu kaidahnya? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kaidah ini rumusan dibuat para ulama, bukan dalil ini. Rumusan, tetapi rumus ini digali dari beberapa dalil. Ini rumusan. Para ulama itu masya Allah kita sangat, artinya jasa mereka itu sangat besar sehingga kita tuh gampang dikasih rumus-rumus oleh para ulama pendahulu kita. Termasuk Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Dikasih rumusan. Pokoknya kalau itu masalah khilafiyah, tidak apa-apa harus dihargai. Tapi kalau masalah mujma' alaih tidak boleh. Ada perbedaan di sana. Kaidahnya apa? La yunkaru mukhtalafu fihi wa la yunkaru ala mujma' alaih. Istilahnya dalam buku fikih bisa mujma' alaih, perkara sudah disepakati oleh para imam. Nah, dari mana kaidah itu? Ada sebuah kisah bagus ya dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Saya baca aja ya, jadi biar nggak salah. Ikhtilafu sahabati fi ahkamil furu'. Jadi perbedaan para sahabat Nabi terkait hukum-hukum yang sifatnya cabang. Walaqad dzakara Ibnul Qayyim fi I'lamil Muwaqqi'in. Dan sungguh Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in itu annal masail al-fiqhiyah, persoalan-persoalan fikih allati khalafa fiha yang berbeda di dalam persoalan-persoalan fikih itu Ibnu Mas'ud, jadi Umar radhiyallahu anhu, yang Ibnu Mas'ud, jadi dan sahabat Umar radhiyallahu anhu itu berbeda. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud berbeda dengan sahabat Umar radhiyallahu anhu.
Berapa? Balaghun. Jadi mi'atu mas'alatan. Lebih dari 100 masalah. Jadi lebih dari 100 masalah. Berbeda. Apa Ibu? Saya sama jenengan. Coba sebutkan 100 masalah. Tidak bisa. Paling yang kita ingat apa? Kunut sama kunut. Taruh 11 sama 21. Takbir. Jadi posisi tangan di dada atau di perut. Kemudian apa? Duduk. Jadi yang kedua apa? Yang duduk tasyahud itu. Jadi kalau sholatnya 2 rakaat, jadi apa gunakan akhir atau tidak? Nah itu sudah berbeda. Jadi kita menyebutkan 100 kesulitan, tetapi sahabat Ibnu Mas'ud dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbeda masalah fikih lebih dari 100 masalah. Disebutkan begini dalam kitab itu. Wa ma'adzalika fa inna ikhtilafahuma, tetapi pada saat yang bersamaan meskipun fa inna ikhtilafah perbedaan mereka berdua itu perbedaan mereka berdua ini mana qasam bil hukmi ahadi man sahibi. Jadi mana qasam sama sekali tidak mengurangi min hubbin ahadi man sahibi, kecintaan salah satu dengan yang lain tidak berkurang. Wa ma'ata'afu min takdirin, tidak melemahkan min takdirin wa mawaddati bainal wal akhir, sikap saling memuliakan, menghormati, takdim antara satu dan keduanya. Tidak berbeda, tidak berkurang meskipun beda masalah fikih lebih dari 100 masalah. Tetap sahabat. Nah, sahabat ini kan orang yang mereka langsung dibina oleh Nabi SAW. Mereka ngerti bagaimana cara mengamalkan isinya Quran, bagaimana cara mengamalkan hadis. Mereka berbeda pada masalah-masalah yang furu'iyah. Itu pemahaman sahabat dari apa yang disampaikan oleh Nabi baik Quran maupun Sunnah. Itulah yang kemudian dijadikan dalil oleh para ulama bahwa la yungkaru al-mustalafu fihi, bahwa perkara yang khilafnya itu tidak boleh ada, harus dihargai kalau ada perkara-perkara yang masuk dalam kategori khilafiyah. Itu dalam kitab Al-I'lamul Muwaqqi'in. Oleh karena Imam Qurtubi itu begini ya. Saya Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Jamil Ahkam Al-Quran. Ketika jelaskan ayat ini, wa tasmu bi khabarillah jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian menggantungkan Allah, wa la tafarraqu, jangan apa? Berpecah belah. Apa yang dimaksud berpecah belah? Imam Qurtubi jelaskan begini. Laisa fi dalilun ala tahrim ikhtilaf furu'. Di dalam ayat ini tidak ada dalil yang menunjukkan tahrim ikhtilaf, haramnya berbeda fil furu' dalam masalah furu'. Tidak ada. Wala tafarruq itu bukan berarti jangan berpecah belah, itu tidak boleh beda. Ini pakai ini pakai ini. Bukan ini. Kenapa kok begitu? Nah ini di akhir sendiri ya. Di akhir sendiri. Di baris yang kedua itu beliau jelaskan. Wa mazalati sahabatu yakhtalifuna fi ahkamil khawatir. Wa mazalati sahabatu, dan para sahabat itu selalu atau senantiasa mereka yakhtalifuna, berbeda fi ahkamil khawatir, pada hukum-hukum peristiwa. Wa hum ma'adzalika muta'allifuna, tetapi pada saatnya mereka tetap bisa bersatu. Itu para sahabat begitu, karena sikap para sahabat begitu, makanya Imam Qurtubi di dalam tafsir Al-Jamil Ahkam Al-Quran ini menjelaskan wala tafarraqu itu berarti tidak boleh difahami. Wala tafarraqu tidak boleh difahami apa? Itu berbeda pada masalah hukum, tidak boleh. Janganlah kamu berbeda masalah hukum, tidak. Laisa fi dalilun ala tahrim ikhtilaf fi fur'il fiqh. Jadi ayat ini di dalamnya tidak ada sama sekali yang menunjukkan haramnya berbeda pada masalah yang furu'. Boleh berbeda pada masalah yang furu'. Itu Imam Al-Qurtubi. Oke, itu dalam tafsir. Sekarang kita lihat dalam hadis, dalam Quran tadi ya. Sekarang dalam hadis. Jenengan mungkin masih ingat hadis begini, taftar umat ala thalathin nasaba'ina fil qatal. Umat itu terpecah menjadi apa? 73 golongan. Golongan finari, semuanya masuk neraka. Ila wahida kecuali satu. Siapa nanti penjelasannya? Maka ini Mas Kabiya yang ikut aku dan para sahabatku. Kan begitu nanti. Nah, di dalam syarahnya, kalau Quran itu ada tafsir namanya, penjelasan Quran. Kalau hadis itu namanya syarah.
syarhun di tulisan Arabnya itu ya. Di dalam kitab Aunul Ma'bud, kitab Aunul Ma'bud itu kitab syarahnya Sunan Abu Dawud. Di sana beliau menjelaskan oleh Inna sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud Nabi lam yurid bil firaqil madhumma al mukhtalifina fi furul fiqh. Yang dimaksud Nabi yang dicela berpecah belah menjadi 7 golongan itu bukan kelompok. Jadi lam yurid yang dimaksud Nabi bukanlah yang dimaksud Nabi dengan bil firaqil madhumma, dengan kelompok yang dicela itu yang 7 golongan tadi itu bukan yang mukhtalifina fi furul fiqh. Bukan yang mereka berbeda-beda pada masalah fikih yang berbeda. Min abwabil halal wal haram, tentang bab halal dan haram. Wa ini maksudnya bitamdi, tetapi yang mencela di dalam hadis itu 7 golongan itu adalah man khalafa ahlal haqqi fi asli tauhid. Orang yang berbeda dengan ahlul haqqi. Ahlul haqqi orang mukmin, orang Islam fi asli tauhid, pada masalah pangkal atau pokok tauhid. Contoh, misalkan ada dulu orang ngaku Nabi, jadi itu berbeda dengan masalah pokok, itu bukan Islam itu. Ada orang yang apa kemarin yang bisa bicara sama semut segala macam itu, siapa itu? Gufron, iya, itu ya Allah. Jadi Mama Gufron bisa bicara sama semut, bicara sama dia kota dengan malaikat Jibril. Nah itu bukan Islam itu sudah. Nah itu yang berbeda dengan masalah usul tauhid, masalah pokok tauhid. Nah itu bukan Islam. Nah kelompok-kelompok seperti itu banyak. Jadi Nabi menyebutkan 73 golongan. Jadi tapi itu sangat banyak. Nah itu yang tidak boleh. Berbeda masalah-masalah yang pokok. Jadi nggak Nabi langsung nggak apa-apa dari Jibril. Jadi seperti Allah Gufron. Jadi ini tidak boleh dia. Nah itu yang dicela oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan al-mukhtalifina fi furul fiqh. Bukan yang berbeda pada masalah fikih yang khilafiyah itu. Itu penjelasan di dalam syarah hadis. Jadi kalau kita perhatikan mulai para sahabat, sikapnya begitu. Kemudian dalam tafsir Quran, dalam Qurtubi jelaskan juga begitu. Kemudian dalam syarah hadis jelaskan juga begitu sama. Nanti para ulama generasi setelahnya juga begitu. Kita lihat ya misalkan. Nah ini kisah Imam Syafi'i dan salah satu guru Imam Muslim, namanya Yunus As-Sodafi. Saya bacakan. Jadi Yunus As-Sodafi ini pernah diskusi sama Imam Syafi'i. Diskusi sampai terakhir tidak cocok. Kemudian Yunus As-Sodafi ini salah satu gurunya Imam Muslim ya. Dia bilang begini, ma ra'aitu aqal minasy-Syafi'i. Saya tidak melihat orang yang lebih cerdas dari Imam Syafi'i. Cerdas sekali Imam Syafi'i. Menurut Yunus As-Sodafi. Nadartu yaman fi mas'alatin. Saya pernah diskusi dengan dia suatu hari tentang sebuah topik masalah. Iftarokna, kemudian kami berpisah. Dalam kondisi tidak cocok. Imam Syafi'i tetap pada pendapatnya, saya juga tetap pada pendapat saya. Tetap diskusi sampai akhirnya tidak cocok. Kemudian tsumma iftarokna, kemudian kami berdua berpisah. Walakian, tetapi yang dilakukan Imam Syafi'i apa? Lakian mengambil tangannya Yunus As-Sodafi ini, ditarik, sebentar, disalami. Yunus As-Sodafi disalami. Fa'akhudh biar ditarik tangannya, summa qala, kemudian Imam Syafi'i berkata, ya Abu Musa, Abu Musa itu julukannya Yunus As-Sodafi. Jadi orang-orang Arab biasa ya punya gelar biasa. Jadi ya Abu Musa, ana yastaqimu ayyakun annakuna ikhwana. Wa lam nattafiq fi mas'alatin. Ya Abu Musa, ingat kita ini masih saudara. Masih saudara kan? Wa lam nattafiq fi mas'alatin wahidatin. Ya meski ada satu masalah yang tidak cocok, tapi kita masih saudara. Jadi ini Yunus As-Sodafi dengan Imam Syafi'i. Kisah itu tertulis dalam kitab Syiarul A'lam Nubala, perjalanan tokoh-tokoh besar
Bapak Ibu, itu para ulama begitu ya. Meskipun berbeda pada sebuah fikih tertentu. Bagi kita ini kadang-kadang ya, apalagi orang Jawa itu. Saya tidak cocok, enggak di tangan ya. 14 atau 2 udah boleh nih. Langsung gak nyokol. Tapi para imam mazhab tidak begitu. Karena apa? Karena berbeda pada masalah fikih yang buruk. Ya contoh ini yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dan salah satu gurunya Imam Muslim ada Yunus As-Sodafi. Dia juga muridnya ya, tapi dia juga murid cerdas sendiri. Jadi murid-murid senior Imam Syafi'i Yunus As-Sodafi. Dia juga salah satu gurunya Imam Muslim. Kalau diskusi tidak cocok. Ketika sudah kita pulang aja, diambil tangan Imam Syafi'i. Karena tidak guna ikhwan sebentar kita ingat kita ini masih saudara. Wa ila na'tafi fi mas'alatin wahidah. Ya meskipun ada satu masalah yang kita masih tidak cocok, tapi kita ini saudara. Itulah sikap yang harus kita ambil pada masalah yang khilafiyah. Harus begitu. Kenapa begitu? Para sahabat Nabi begitu, mufassir begitu, muhaddis begitu, dan para ulama juga begitu, para fuqaha imam mazhab. Nah, ada lagi kisah dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli Ibnu Abdul Bar. Diceritakan begini, Al-Abbas bin Abdul Aziz Al-Ambar. Jadi Abbas bin Abdul Aziz Al-Ambar mengabarkan qala kuntu inda Ahmad bin Hanbal. Waktu itu saya itu bersahabat dengan Ahmad bin Hanbal. Si ini ya, siapa Abbas itu. Kemudian baca Ali bin Al-Madini. Kemudian datang Ali bin Al-Madini nemui Ahmad bin Hanbal. Siapa Ali bin Al-Madini? Ali bin Al-Madini itu salah satu gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari ya, kita tahu Imam Bukhari itu Masya Allah. Imam Bukhari itu hafal hadis yang sahih saja itu 200.000 hadis. Saya dulu pernah cerita Imam Bukhari itu pernah dites. Kalau saya di Baghdad, jangan datang ke Baghdad ada ulama hadis jumlahnya 10. Nah, mereka menyampaikan satu hadis. Setiap ulama itu menyampaikan 10 hadis. 10 hadis tapi jalurnya dibolak-balik. Dibolak-balik. Dari A, dari B, dari C, dari D. Mestinya A ke D ya dibolak-balik. Dari E ke D ke A ke C dibolak-balik. Ada 10 hadis. Tiap ulama berarti ada 10 orang, ada berapa hadis? Ya, Imam Bukhari pernah diuji di Baghdad oleh ulama hadis. Siapa yang uji? 10 orang ulama hadis di Baghdad, Irak. Setiap ulama menyampaikan 10 hadis. Berarti ada hadis berapa? 100. Tetapi sanadnya bolak-balik. Sanadnya bolak-balik. Hadis itu kan harus dikabarkan dari sahabat ini berkata sahabat ini berkata sama kemudian. Nah, ini bolak-balik. Berarti ada 100 hadis palsu. 100 hadis palsu. Disampaikan di forum itu. Kemudian Imam Bukhari ditanya bagaimana membenarkan? Dia bisa membenarkan. Tetapi yang bikin ulama takjub itu bukan bisa membenarkan. Kalau membenarkan gampang. Tetapi dia mampu mengulang 100 hadis pelesetan tadi itu diulang lagi. Kalau yang apal kan wajar. Tapi hadis yang pelesetan tadi itu diulang. Satu persatu tadi Anda menyebutkan hadis begini, jalurnya begini, itu salah. Yang benar hadisnya begini, jalurnya begini. 100 hadis di majelis itu juga, seketika itu juga hafal. Imam Bukhari. Imam Bukhari. Makanya Masya Allah kalau sekarang ada para orang alis ya. Jadi majalah hadisnya Imam Bukhari itu seperti Aina Samani Asujud Sa'ad. Imam Bukhari itu dicela. Jauh dia. Jauh ya kalau mencela hadis yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Jadi Al-Madini, Ali bin Al-Madini yang ketemu Imam Ahmad bin Hanbal dalam kisah ini, itu adalah salah satu gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari. Ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Oke, saya teruskan. Jadi
Waja'ahu Ali bin Al-Madini raqiban ala dabatin. Jadi datang Ali bin Al-Madini naik tunggangannya dan disebutkan onta, mestinya onta zaman itu. Qala, kemudian Abbas berkata, fatanadhar. Dan dua orang ini diskusi, Ali bin Al-Madini sama Ahmad bin Hanbal. Fi syahadah, hukum tentang kesaksian. Wartafa'at aswatuhuma. Sampai tidak cocok, wartafa'at nadanya tinggi masing-masing orang itu karena tidak cocok tadi. Jadi ini yang dengarkan kan Abbas itu. Abbas mendengarkan Ahmad bin Hanbal diskusi sama Ali bin Al-Madini dan kemudian nadanya saling tinggi hatta khiftu ayyam abaina wajafa, sampai sepertinya mau ini takut si Abbas ini. Waduh itu tukar ini. Jadi karena nadanya sama-sama wa kan Ahmad yara syahada wa ala yakba wa yakfa. Jadi apa? Ya Imam Ahmad berpendapat tentang kesaksian demikian dan yang satunya menolak demikian. Dan falamma arada ala insirafi, ketika Ali bin Al-Madini itu mau pergi, sudahlah sepakat sudah kita pergi aja. Ali bin Al-Madini pergi. Jadi falamma arada, ketika dia ingin insiraf pergi, qama Ahmad, kemudian Ahmad berdiri dulu. Fa'akhadha birukabi. Untuk apa yang orang berdiri? Berdiri itu dia keluar dari rumahnya, ngambilkan ontanya Ali bin Al-Madini tadi. Dia bilang ini mau onta. Sama begitu kan? Kalau kita mau sepedanya di satu, gondang. Tapi ini Imam Ahmad tidak begitu, Imam Ahmad. Jadi walhasil jamaah salat subuh yang dilakukan adalah jadi ikhtiramu li'aradin mukhtalifatin fil ahkam syar'iyyatin furu'iyyah, untuk hukum yang sifatnya itu khilafiyah, maka sikap kita harus menghormati. Satu. Yang kedua, menghormati itu artinya apa? Menghormati itu artinya tidak memaksa orang ikut kita, juga mereka juga tidak boleh memaksa kita. Kita tidak maksa mereka, mereka juga jangan maksa kita. Itu menghormati. Karena ada orang itu, ya maksudnya kita disuruh ikut dia. Itu aku gak menghormati apa? Bayangin kamu bayangin, bukan itu. Itu artinya kan kita disuruh ikut dia. Gitu. Menghormati itu artinya kita tidak memaksa dia, dia juga tidak memaksa kita. Ada pada hukumnya masing-masing, itu menghormati. Bukan kemudian mengambil dua-duanya, bukan. Mengambil dua-duanya atau digabungkan, bukan. Hukum syara itu kalau ada dua dan bertentangan harus diambil salah satu. Ada misalkan ya, dulu kan ramai, ada ulama berpendapat kalau nikah itu wajib saksi tapi walinya enggak. Ada yang pendapat wajib wali tapi saksinya enggak. Digabung akhirnya apa? Enggak wajib saksi, enggak wajib wali. Nah ini bahaya ya. Ini digabung itu harus menghormati semuanya. Satunya wajib wali, enggak ada saksi. Satunya wajib saksi, enggak ada wali. Digabung berarti enggak ada saksi sama wali. Enggak boleh. Bukan begitu, tapi harus diambil salah satu. Kenapa begitu? Iya, para sahabat begitu. Dulu pernah saya ceritakan, ada sahabat namanya, kalau nggak salah, Salman itu Nabi Salman bin Khattab. Sama dalam sebuah kitab hadis itu, dalam kitab Asbabul Wurud itu bagus ceritanya. Nabi Salman bin Khattab. Jadi ada sahabat itu menerima hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari sama dari Aisyah. Tentang apa? Tentang mandi wajib. Abu Dzar Al-Ghifari itu menerima hadis begini. Innamal ma'u bil ma'i. Lu orang mandi besar, mandi wajib itu harus dilakukan. Kalau dia jimat tapi keluar mandi, itu riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari. Innamal ma'u bil ma'i. Jadi kalau menurut riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari, kalau jimat tidak keluar mandi, nggak wajib mandi besar. Itu dipanggil sama semua sama umat itu. Siapa yang benar-benar Abu Dzar dipanggil? Apa benar? Biasa.
Selanjutnya yang dilakukan Umar apa? Manggil istri Nabi dan Aisyah. Bagaimana Aisyah menurut? Aisyah jelaskan, idza iltaqa khitanani faqad wajabal ghusl wa illam yanzil. Kalau bertemu dua khitan ada terjadi jima, maka faqad wajabal ghusl, wajib mandi. Wa illam yanzil, meskipun tidak keluar mandi. Nah, para sahabat ternyata milih yang mana? Antara riwayat dari Aisyah dengan riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari. Yang dipilih riwayat dari Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah itu istri Nabi. Tentu hal-hal yang privasi pasti lebih tahu daripada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Oleh karena itu kemudian para ulama membuat kaidah namanya kuwatul dalil. Kalau ada dua hukum yang bertentangan, maka harus diambil salah satu. Diambil yang mana? Diambil yang kuat dalilnya. Kalau kita bisa menilai mana yang kuat dalilnya. Kalau tidak bisa, yang dengan yakin. Misalkan seperti ini tentang Dzulhijjah. Dzulhijjah itu kalau saya pribadi saya mengadopsinya berat global. Kenapa? Secara syar'i jelas, secara syar'i itu kalau dalilnya bersifat umum. Kemudian yang kedua, ini pendapat saya pribadi. Yang kedua itu, dan itu kan pendapat jumhur mayoritas ulama kecuali Syafi'iyah. Dan yang kedua faktanya juga jelas. Faktanya kalau misalkan wukuf di Arafah kan live langsung dari itu. Misalkan nanti siang itu wukuf, itu mestinya pagi ini kita harus puasa ya. Berarti kan hari ini kan di sana jam 12, di sini sudah jam 4. Tapi informasi bahwa besok wukuf itu kan sudah nyampe ke kita. Besok jamaah haji wukuf, itu mestinya kita puasa karena puasa Arafah itu puasa pada saat jamaah haji itu ada berkumpul di padang Arafah. Sehingga ketika itu kemarin saya dimintai jadwal khotib sholat Idul Adha di daerah Purwakarta daerah. Saya minta jadwalnya betul bulan Idul Adha saya bisa jelaskan. Saya pakai betul. Maksudnya apa? Artinya nunggu penetapan wukuf di Arafah. Kalau di masjid jenengan itu sholatnya itu mengikuti wukuf di Arafah. Patokannya Pak, ya puasa Arafahnya dapat. Maka saya bisa. Oh gitu tak? Oke. Kemudian beliau tanya, masjidnya apa? Kita masjid Muhammadiyah. Oh kalau Muhammadiyah kemungkinan bisa sama. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu menggunakan kalender global. Sehingga itu kemungkinan besar masih sama untuk Muhammadiyah. Jadi kenapa? Kalau dulu itu kalendernya lokal. Kalau dulu, sekarang enggak berubah kalender global. Sehingga mesti kemungkinan besar sama dengan rupiah global untuk Muhammadiyah. Jadi kalau dulu kan enggak, dulu masih sering beda. Tapi karena sekarang berubah memakai kalender internasional, kalender internasional itu kemungkinan mesti besar sama. Saya bilang nanti nunggu minggu aja, minggu salah ada sidang kita nanti pemerintah Saudi pasti ada. Oh gitu tak? Iya. Kalau sama tidak apa-apa saya bisa. Karena saya bisa begitu. Jadi sementara saya pakai itu. Nah, kalau panjenengan, ya monggo. Ya. Jadi tapi yang jelas sikap kita tadi ya bahwa satu ikhtiram dengan masyarakat. Kita harus menghargai, tidak boleh maksa, itu satu. Yang kedua, jadi menghargai itu artinya bukan diambil dua-duanya. Jadi kalau guyonan sesama khotib itu ya saya imami dua, itu turun-turun deh. Apa baru ini? Jadi apa? Tidak boleh begitu, harus diambil salah satu. Saya tidak boleh boleh lurus. Jadi apa? Itu mestinya harus bisa. Jadi saya pakai itu ya. Memang kalau kita lihat di sini karena kita ada kursi artinya kalau istilah tomatol itu mestinya 83 kilo beda. Tapi di sini enggak. Kalau ada rupiah di katakanlah di Tanjung Pondok semua 1.000 bisa sama. Itu lebih apa? Karena kalau di fikih mestinya itu beda. Jadi mungkin itu ya. Jadi masalah apa ini bisa dibiarkan enggak? Ini bisa selesai kalau ada imam ulama. Imam ulama itu orang yang bisa menyatukan. Kalau dalam fikih namanya imam ulama.
memang sering hadis ini dengan penyesalan dengan bahwa manusia itu kuasanya itu kuasa umumnya manusia. Kalau dulu manusia itu ya itu wilayah Islam yang cuy membentang dari Eropa, Afrika Utara, Asia Tengah, kemudian Cina, itu dulu satu pimpinan. Nah, maksudnya Imam itu begitu. Nah, sekarang tidak ada. Sekarang kan jadi begini, cabut saya. Sekarang menjadi negara kecil. Kalau dulu satu ini, nah sekarang ini jadi negara banyak. Jadi, dulu sama dulu. Nah ini. Oke, mungkin itu gitu. Nanti kita diskusi aja masih ada waktu ini. Nanti kalau ada satu sekali yang ini. Terima kasih penjelasannya terkait dengan bagaimana kita mensikapi melihat kesatuan umat dengan peristiwa haji ini yang nanti penjelasannya sangat luas ya. Mungkin kita memperoleh wawasan yang banyak luar biasa. Moga Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya bagaimana kaitannya dengan yang masalah-masalahnya. Moga Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Ustaz, Monggo. terkait kunut yang tadi Ustaz bahas dan juga terkait saling menghormati ya ternyata. Ya, ini kunut kan masuk ranah khilafiyah ya Ustaz. Harus saling menghormati. Pertanyaannya, untuk masjid ini kan kulturnya kan tidak pakai kunut dari zaman dulu awal sampai pun sekarang. Dan sekarang ada rezim yang merubah untuk menetapkan jadi kunut. Yang seharusnya itu yang menghargai itu yang rezim itu atau kita jamaah yang harus mengikuti pimpinan. Terima kasih Ustaz. Jadi ada sebuah kaidah masyhur. Kaidah masyhur itu begini, bahwa arta jadi pembaharuan itu bukan sampai redaksinya, tapi kaidahnya masyhur. Kalau salah ada kitab yang saya sampaikan tadi Asbabun Nadair Imam As-Suyuti. Jadi arta jadi pembaharuan itu bukan berarti merubah persoalan baik yang sudah ada lebih dulu. Artinya apa? Kita hargai. Saya ini ngajar di Tamri ya. Zaman Tamri itu di pada mana? DPR itu. Nah di bulan. Tapi kalau saya mandi, saya melihat kebiasaan di masjid ini. Kenapa begitu? Di dalam kitab Adabul Ikhtilaf itu ya. Di dalam kitab Adabul Ikhtilaf. Ulama-ulama mazhab Syafi'iyah ketika berkunjung ke Madinah itu Imam Maliki. Tidak pakai kunut. Maka para ulama Syafi'iyah itu mereka tidak pakai kunut. Menghargai penduduk Madinah, iya, tidak menggunakan kunut karena mazhabnya Malikiyah. Itu ulama mazhab Syafi'iyah begitu. Kenapa? Karena sudah terbiasa mereka. Karena Imam Malik makamnya di Madinatul Munawwarah. Makanya dan saya kalau diundang dan ke masjid yang jadi apa, dia tidak terbiasa ke sana, meskipun saya bisa karena saya bisa jadi nanti. Kenapa begitu? Itu yang ditunjukkan para sahabat, para ulama kita begitu. Jadi mestinya kita menghargai yang sudah ada. Karena tajdid itu pembaharuan itu bukan berarti kemudian merubah perihal baik yang sudah ada sebelumnya. Dirombak semua tidak begitu. Jadi kita hargai lah. Imam Malik sendiri pada masa kalau tidak salah itu Harun Ar-Rasyid dipanggil oleh Harun Ar-Rasyid. Imam Malik, kitabmu itu Al-Muwatta, mazhab Malikiyah. Coba sebarkan ke semua negeri agar mereka mengadopsi mazhab Malikiyah. Apa jawab Imam Malik? Saya tidak mau. Kenapa? Para sahabat Nabi sudah tersebar kemana-mana ke seluruh dunia ini. Mereka memiliki mazhab sendiri-sendiri, pemahaman sendiri-sendiri. Kalau kemudian kitab Al-Muwatta saya ini, Malik ini kita sebar, maka memaksa mereka untuk merubah apa yang sudah mereka yakini dari generasi ke generasi. Tidak mau. Makanya sikap kita tadi istiqoroh. Mestinya kalau yang saya pahami karena dalam kitab fikih begitu, para ulama menyebutkan begitu. Yang mestinya kita hargai
kebiasaan yang sudah ada bertahun-tahun itu nggak kemudian dirubah. Maksudnya begitu kita. Dia sebagaimana jadi contohnya kalau Muhammad Syafi'iyah yang datang ke Madinah Munawwarah, mereka nggak kemudian. Kenapa? Karena menghargai takdim terhadap Imam Maliki. Ya, mantapnya menggunakan tidak menggunakan. Begitu ya, Pak. So, yang lain untuk diketahui juga sebetulnya kan masjid ini wakaf Pak. Bukan, jadi wakaf itu untuk warga setempat. Nah, yang merubah ini kan dari ketua takmirnya, sedangkan ketua takmirnya tidak pernah sholat di sini. Rumahnya di Waru sana Pak. Sejak berdiri sampai sekarang tuh dirubahnya per tanggal 1 Mei itu kaget kita. Saya tanya, "Lu itu kenapa?" "Iya saya disuruh wajib." "Iya, saya kan saya akan percaya sama pimpinan." Pimpinan kalau nggak tahu di sini. Sedangkan itu katanya rapat pengurus loh, ada wakilnya nggak tahu. Wakilnya Pak Imam tuh nggak tahu Pak. Tapi bilang, "Saya Pak nggak diajak waktu rapat." Hanya itu Pak. Iya. Jadi saran saya ada diskusi, ada diskusi dan harus lebih itu tidak ta'assub. Ta'assub itu fanatis. Tidak boleh. Jadi ta'assub itu fanatis. Tapi artinya saya punya cerita di masjid di tempat saya. Masjidnya besar. Dulu kecil kita sekarang besar, dikembangkan. Tradisinya seperti di sini, seperti Muhammadiyah pakai Bunda, Tarwa juga 11. Kemudian yang lama-lama meninggal, pengurus lama-lama, penduduk-penduduknya itu lama-lama meninggal. Jadi yayasan itu meninggal semua. Praktis orang lama tidak ada, diganti orang baru, diganti semua ya. Mulai tradisinya sekarang pakai kunut, kemudian tarweh 21, semua khotibnya diganti. Hasilnya apa? Jamaahnya tidak ada sekarang. Kenapa? Karena bertahun-tahun sudah berdiri seperti itu. Nah kita kan tidak seperti itu, gitu loh maksud saya. Kita tidak bisa. Nah itu kalau saya komunikasi akan persoalan kalau ta'assub itu menta'il asabnya balai seperti ta'assub itu gitu. Ta'assub itu kan secara hukum tidak boleh. Artinya kalau secara syar'i itu dibolehkan. Toh misalkan tidak pakai juga tidak apa-apa. Toh mayoritas jamaah kebiasaannya begini. Ya, mestinya kita lebih. Jangan hanya karena satu orang kemudian berubah semuanya. Yaitu kalau yang bijak, kalau saya kaitan tadi bahwa at-tajaddud itu pembaruan bukan berarti kemudian merubah apa yang sudah ada lama sebelumnya. Yang sudah baik itu kemudian dirubah. Nah, biarkan saja memakai sama begitu ya biarkan. Jadi kasihan akhirnya masjid ini. Jadi di daerah mana itu ada. Jadi akhirnya kalau dulu saya melihat itu waktu tarwah itu sampai, maksudnya besar ya. Maksudnya kurang besar. Jadi itu sekarang sudah ada jamaahnya masjid. Kenapa? Karena biasanya di situ. Jadi kita ada seperti itu. Kita ingin masjid kita makmur. Saran saya Pak itu ada diskusi. Dan memang ya butuh tadi materi saya yang butuh. Jadi saya harus menghafal materi saya. Karena memang begitu penjelasannya gimana kita. Para ulama jelaskan begitu. Para imam madzhab menyuntuhkan kita begitu. Para imam madzhab. Jadi sehingga kalau saya saran saya diskusi aja. Diskusi disampaikan. Mungkin itu kalau saran saya. Iya, Bang. Pertama saya untuk setuju untuk jadi tetap yang lama itu ada almarhum jangan sampai kedua. Tapi kata-kata wakaf ini belum wakaf. Soalnya tanah ini awalnya pembebasan
masjid ini jadinya untuk belum saya sudah ke agraria, sudah ke kecamatan, sudah dipanggil itu ini masih ngambang Paku Benda proyek indah, tapi dimasukkan aset. Nah ini untuk pemahaman saya. Jadi ini masih apa ya? Masih abal-abalan, belum Paku belum, proyeknya belum, ini batas kaplingan. Saya tahu riwayatnya ini. Mulai pembebasan saya sudah di sini. Gitu. Jadi ini masih ngambang. Ngambangnya itu soalnya kalau belum ada ketentuan pokok-pokok sah, itu tanggung jawabnya panitia dunia akhirat. Jadi saya supaya sudah berapa kali-kali saya nganjurkan orang proyek, orang ini, tolong selesaikan dengan pokok-pokok gimana. Saya dipanggil itu, makanya ini sudah kayak Pak Denny, sudah orang-orang itu. Ini belum, pokok belum, proyek belum, jadi masih mentah, masih ibarat. Jadi ini masih ada orang yang punya orang batas permen, yang punya data hilir, batas ini belum, masih tengah-tengah. Memang anak kaplingan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jamaah sekalian, memang saran saya diskusi. Cuma diskusi ini harus ditengahi orang yang lebih dari sisi hukum fikihnya, sehingga tidak terjadi ta'assub dari fanatis. Jadi kalau dari sisi hukumnya saya sampaikan tadi, ya mungkin bapak yang hafal riwayatnya terkait dengan status di sini kayak mogok. Tetapi kalau dari sisi fikih yang sama begitu, yang sama dan jadi apa? Bahwa tadi istiron di alam tadi kan menghargai perbedaan yang mulia. Bagaimana kalau kemudian dirubah? Ya tadi ada kaidah kata jadi itu bahwa pembaharuan bukan berarti kemudian merubah kebiasaan lama yang sudah baik itu dirubah semua, tapi ya bisa dilanjutkan ditambah hal yang baru. Mestinya itu juga kemudian dihilangkan ya untuk menjaga jemaah sosial masyarakat. Kalau saran saya begitu, monggo nanti didiskusikan saja secara tadi ada yang paham dari sisi fikihnya ini biar kita ya kadang-kadang amanah berat. Jadi apa? Kalau kita akan tanya terkait dengan amanah. Mungkin baik, alhamdulillah. Semoga ilmu yang telah kita pelajari pagi hari ini menjadi wawasan tambahan kita untuk terus menguatkan keinginan kita, menumbuhkan semangat kita untuk terus belajar sehingga semakin hari ilmu kita semakin tambah. Dengan ilmu yang kita miliki telah menjadikan kita semakin menjadi orang yang bijak, orang yang memiliki keluhuran akhlak yang baik, sehingga sebagaimana hadis Rasulullah katakan itu di utama makanan akhlak. Rasulullah hadirkan dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Begitu juga dengan ilmu itulah semakin hari kita harapan kita menjadi semakin berakhlak beradab. Oh ya, dan saya mengumumkan sampaikan untuk perolehan infak kotak keliling tadi kasih oleh panitia pada hari ini alhamdulillah mendapatkan infak 216.000. Semoga infak sedekah panjenengan diterima oleh Allah SWT, diberikan balasan yang lebih baik lagi. Amin. Demikian mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta